Teman-teman, kemarin putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ini terjadi 2 hari setelah Kaisang bergabung dengan partai tersebut. Sebelum terjun ke dunia politik, Kaisang terlebih dahulu dikenal sebagai seorang pengusaha. Bisnis yang dijalankan Kaisang bergerak di sejumlah bidang, di antaranya adalah kuliner, fashion, hingga aplikasi digital. Setelah sukses di dunia bisnis, kini Kaisang mulai mengembangkan sayapnya di dunia politik, mengikuti jejak ayahnya dan sang kakak Gibran Rakabuming yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Posisi Kaisang Pangarep yang kini menjadi Ketua Umum PSI tidak bisa hanya dibaca dari sosok Kaisang yang memulai karir politiknya saja, tapi juga tentang langkah politik Presiden Jokowi. Beberapa pengamat menyebut ini menjadi semacam cara untuk melanggengkan oligarki. Terkait dengan Kaisang yang turun ke dunia politik, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan? Yuk kita beri ulasannya. Berpolitik adalah hak setiap warga negara, jadi tidak ada yang salah ketika kemudian Kaisang terjun ke dunia politik. Toh selama ini kita juga sudah terbiasa mendengar ada pengusaha, artis, tokoh ternama yang masuk ke dalam dunia politik. Lihat saja, sebagian besar kursi DPR diduduki oleh kalangan pengusaha atau politisi yang terafiliasi dengan partai politik yang disokong oleh kekuatan modal. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai regulasi lain yang cenderung menguntungkan kalangan pengusaha adalah cerminan dari siapa yang sedang berkuasa. Jika legislatif dan eksekutif dikuasai pengusaha, maka sangat wajar jika kemudian kebijakan yang lahir bercita rasa pengusaha. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, jika kaum buruh mengimpikan kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelas pekerja, kepentingan buruh, petani, nelayan, dan miskin kota, maka tidak bisa tidak, kita harus berpolitik. Kita tahu bahwa buruh adalah tulang punggung perekonomian suatu negara. Tanpa buruh, negara akan lumpuh. Tetapi sayangnya selama ini kehidupan kaum buruh terus terpinggirkan. Banyak kebijakan yang cenderung merugikan. Karena itulah sudah saatnya kaum buruh menjadi penentu bagi arah masa depan Republik. Salah satu cara yang digunakan untuk buruh bisa mempengaruhi kebijakan adalah dengan bergabung dalam partai politik. Mengapa keterlibatan buruh dalam partai politik memiliki arti yang sangat penting? Atas pertanyaan ini, setidaknya ada 6 jawaban yang bisa kita ajukan. Yang pertama soal perwakilan dan pengaruh. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa buruh bergabung dalam partai politik, yaitu untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan kaum buruh diwakili secara efektif di tingkat legislatif dan eksekutif. Partai politik adalah tempat di mana kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Dengan menjadi anggota partai, buruh dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yang berdampak langsung pada pekerjaan, upah, reforma agraria, dan isu-isu penting lain yang terkait dengan perjuangan kelas pekerja. Yang kedua, peningkatan kepentingan kaum buruh. Partai politik sering menjadi platform untuk memajukan agenda buruh. Hak-hak pekerja, upah minimum, perlindungan kerja, dan perundingan kolektif adalah beberapa isu yang seringkali diperjuangkan oleh buruh dalam partai politik. Dengan berpartisipasi aktif dalam partai, buruh dapat memperkuat perjuangan mereka untuk mendapatkan hak-hak yang lebih baik. Dan yang ketiga, dengan bergabung dalam partai politik, maka akan ada pendidikan politik. Partai politik adalah tempat yang baik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik, peraturan, dan perundang-undangan. Ini memungkinkan buruh untuk menjadi pemilih yang lebih sadar terlibat dalam proses demokratisasi. Dengan memahami bagaimana sistem politik bekerja, buruh dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan memilih pemimpin yang mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan kelas pekerja. Yang keempat, akses pada sumber daya. Partai politik sering memiliki sumber daya dan jaringan yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai perjuangan kaum buruh. Ini termasuk dukungan dalam kampanye pemilihan, akses ke media, dan akses kepada individu yang dapat membantu mempengaruhi kebijakan. Yang kelima, pengaruh pada kebijakan publik. Partai politik memiliki peran sentral dalam merumuskan dan mendorong kebijakan publik. Dengan bergabung dalam partai politik, buruh dapat berpartisipasi dalam proses ini dan memastikan bahwa isu-isu yang relevan bagi mereka diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan. Ini dapat mencakup perubahan dalam undang-undang, pekerjaan, peningkatan upah minimum, atau perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak kelas pekerja. Dan yang keenam adalah mewujudkan perubahan sosial. Partai politik dapat menjadi alat untuk mengubah masyarakat secara lebih luas. Buruh yang aktif dalam partai dapat memperjuangkan perubahan sosial yang lebih besar, seperti reformasi hukum, ekonomi, kesejahteraan sosial, atau isu-isu lingkungan. Dengan bergabung dalam partai politik, buruh dapat mempengaruhi kebijakan nasional yang berdampak baik pada kehidupan kelas pekerja. Partai buruh adalah partai politik yang didirikan dengan fokus utama pada perjuangan dan representasi pekerja. Tujuan utama dari keberadaan partai buruh adalah memastikan bahwa hak-hak pekerja diakui dan dihormati, memperjuangkan upah yang layak, kondisi kerja yang aman,
serta akses ke layanan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik. Ini dilakukan dengan mengambil bagian dalam proses politik, termasuk ikut dalam pemilihan umum. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kebijakan dan undang-undang yang menguntungkan bagi rakyat kecil. Teman-teman, Partai Buruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ada di berbagai negara, seperti misalnya di Inggris. Mungkin ini yang paling terkenal. Partai Buruh di Inggris didirikan pada awal abad ke-20 sebagai suara politik bagi pekerja dan serikat buruh. Mereka telah memainkan peran sentral dalam politik Inggris dan memiliki sejumlah periode di mana mereka memimpin pemerintahan. Partai Buruh Inggris mempromosikan program-program kesejahteraan, pendidikan yang lebih baik, dan perubahan sosial. Kemudian ada juga Partai Buruh di Australia. Partai Buruh Australia didirikan pada akhir abad ke-19. Ini adalah salah satu partai politik terkuat di Australia. Mereka telah berperan penting dalam pembentukan kebijakan seperti hak-hak pekerja, sistem kesejahteraan, dan perubahan iklim. Kemudian ada Partai Buruh di Swedia. Ini adalah Partai Sosial Demokrat Swedia, di mana merupakan salah satu partai tertua di dunia dan telah menjadi pilar politik di negara tersebut selama lebih dari 1 abad. Mereka telah mempromosikan kebijakan kesejahteraan, hak-hak pekerja, dan kesetaraan gender. Kemudian ada juga Partai Buruh di Afrika Selatan, adalah contoh partai buruh yang kuat di Afrika Selatan. Mereka memainkan peran penting dalam perjuangan anti-apartheid dan mempromosikan kesetaraan rasial dan ekonomi di negara tersebut. Jadi jelaslah sudah bahwa Partai Buruh memainkan peran penting dalam politik global karena mereka mengingatkan dunia akan pentingnya hak-hak pekerja. Partai ini memajukan isu-isu seperti upah layak, kondisi kerja yang aman, dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Partai Buruh juga mendorong pemerintahan untuk menjalankan peran yang lebih aktif dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Selain itu, Partai Buruh seringkali menjadi suara oposisi yang kuat terhadap kebijakan yang merugikan pekerja. Mereka dapat mempengaruhi perubahan kebijakan dan memastikan bahwa pekerja memiliki suara dalam pembentukan undang-undang. Dengan demikian, Partai Buruh bukan hanya sekadar partai politik, tetapi juga simbol perjuangan kelas pekerja untuk keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Keberadaan Partai Buruh memberikan kekuatan bagi kelas pekerja dalam melawan ketidaksetaraan dan memastikan bahwa suara mereka diakui dan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Kembali ke soal Kaisang yang memutuskan untuk terjun ke politik. Bagaimana tanggapan Anda? Tulis di kolom komentar ya.